Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahilladzi qad a'ta'na ni'matan wa hidayatan wa fursatan wa sihatan hatta nastati'a wa an nastami'a fi hadzal makanil mubarak. Thumma saniyan salatan wa salaman ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Summa qala Allah ta'ala aidan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul azim. Puji, puja, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, yang alhamdulillah dapat kembali kita bertatap muka, bertemu pandang di rumah Allah yang kita cintai ini, dalam rangka melaksanakan kegiatan rutinitas amaliyah yaumiyah kita satu kali sepekan. Insyaallah dalam rangka mengangkat tangan kepada Allah, selalu mencari maghfirah Allah yang seluas-luasnya. Allah menjadikan kita salah seorang hamba nanti yang mendapatkan syafaat fi yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para tuan guru, para alim ulama, jadi pandai suluh bendang dalam nagari, para tokoh masyarakat, para nenek mama, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tak bosan-bosannya kembali khatib mengajak, marilah sama-sama kita meningkatkan iman beserta takwa kita kepada Allah fi ay makanin kana, selalu hendaknya. Di samping kita mensyukuri nikmat Allah, di samping kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, bahkan sekaligus kita mensyukuri tiada hentinya. Sudah sepantas dan sepatutnya malah kaum muslimin rahimahumullah kita bersyukur, karena pada hari kini, saat ini juga, dalam satu waktu kita mendapatkan dua nikmat yang begitu besar yang tidak semua orang Islam nikmati. Tidak semua umat Islam. Apa yang dimaksud? Kita melakukan di Sayyidul Ayyam, salat Jumat secara berjamaah. Sayyidul Ayyamnya dapat fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Amari katib mengajak layangan pandang jauh tukian pandangan nampina satu umat Islam yang biasa satu ekor. Pantas dan sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah mencabut semua nikmatnya, farrid,
Pisahkan antara roh dengan jasad kita, baru kita dapat menikmati apa yang pernah kita tanam selama Allah memberikan kesempatan kepada kita. Tidak di samping itu saja kaum muslimin, selagi kita diberikan kesempatan oleh Allah, kalau nampak sanak saudara kita, karib kerabat kita, saudara-saudara terdekat kita yang sama statusnya dengan kita, sudah sepantasnya juga lah kita untuk saling sebagai perpanjangan tangan. Bukankah Allah sudah sebutkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jangan diperbiarkan juga generasi kita, anak kita, apalagi darah daging kita yang sudah lewat batas akil balik berakalnya, belum juga sholat. Na'udzubillah. Allah di dalam firman-Nya surat Al-Ma'un, ketika ada seorang hamba yang sengaja meninggalkan ibadah sholat, dicap sebagai hamba pendusta agama. Allah nyebut fawailul lil musallin. Kalau kita tengok kepada sabda baginda Rasul, orang yang sengaja meninggalkan agama itulah sesungguhnya hamba yang akan meruntuh agamanya sendiri. Nah sekarang kepada kita, selaku kepala keluarga mungkin, selaku mama daripada keponakan, masihkah meninggalkan, membiarkan sanak saudara kita, anak kita, para keponakan kita, orang-orang terdekat kita tidak mau melaksanakan ibadah kepada Allah, terutama ibadah sholat. Selanjutnya salawat beriringan salam di baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Usia takwa kita adalah memanggil orang-orang beriman, merujuk kita kepada usia takwa yang kita baca tadi, surat firman Allah dalam surat Ali Imran 102. Ketika mengajar di sela-sela waktu kita yang kosong nanti, mari kita coba buka-buka firman ini, kita lihat terjemahannya. Apa maksud Allah dalam hal ini? Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Allah panggil kita, Pak. Oi orang-orang yang beriman, kata Allah. Takutlah engkau kepada Allah sabana-bananya takui. Tanpa ada karena yang lain, tapi betul-betul takut kepada Allah. Kita bayangkan kalau Allah berkeinginan, berkehendak, cukup dengan tidak macam-macam, dengan satu saja ucapan kun fayakun semuanya akan jadi. Di rumah kita atau di depan kita ini, masing-masing kita ini dilihat dinding itu ada saklar itu, stop kontak. Dalam keadaan terang, kita tekan satu kontak itu semuanya akan mati. Kira-kira seperti itulah, itu baru ciptaan manusia. Belum lagi sama Allah. Kita nggak bisa samakan cerdas kita, pintar kita dengan ilmu Allah, nggak bisa. Laisa kamitslihi syai', nggak bisa disamakan. Hari ini kita happy katanya, gembira yang berkelebihan. Bisa saja suatu saat akan give. Nah untuk itu Allah ajak orang yang beriman, takutlah kepada Allah. Betapa banyak panggilan Allah yang diawali dengan husnuzan, dengan baik sangka, iman dulu. Beko itu akan dihadiahkan, dijanjikan Allah takwa. Persis yang kita rasakan hari ini, yang kita laksanakan amaliyah di siang hari ini, begitu juga Pak. Kalau orang tidak beriman, tidak ketipu siko gini gitu. Kan bapak-bapak kaum muslimin kan karena iman ke sini. Tapi Islam mengajarkan kita dalam sebuah hadisnya bukan sekedar iman saja, wahtisaban, perhitungan. Jadi maksudnya apa di sini lebih halus lagi. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan yang sudah susah kita tumpukan penuh dengan pengorbanan, hilang begitu saja. Ini wahtisaban, dengan perhitungan. Ini dekat dengan hati ini. Wah, pada baik-baik ibadah, na'udzubillah, jangan karena yang lain, tapi lillahi ta'ala, betul-betul sesuai yang kita ucapkan ketika selesai takbiratul ihram. Inna salati wa nusuki wa mahyaya, sesungguhnya ini salatku ya Allah,
Hidup ke matiku lillahi ta'ala, serupa itu pula kita hendaknya dalam rangka mengisi sahur siang di siang hari ini. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, setelah kita memahami panggilan Allah, hai orang-orang yang beriman, bukan sekedar iman saja yang tampil, yang maju, yang ke depan, tapi juga penuh dengan pertimbangan. Artinya godaan setan itu terlalu santiang awak dengan planning yang lain. Setan itu lebih pintar, Pak. Kan sering kita sebut tuh, di dalam masjid ini jadi gila kan, nggak ada setan. Banyak wanita di banyak orang ngantuk, banyak orang takaluk itu kan aja setan, bukan orangnya. Wapa turi elita awak dapat lo katin nak lama penyampaian. Tekan tu ada akhirnya setan tuh. Padahal kita nggak tahu. Yang dibebani usia takwa itu bukan khatib saja, kita pun selaku umatmu juga, Pak. Selaku umatmu, selaku pendengar, kita yang mendengarkan khatib khutbah itu perlu usia takwa. Makanya jangan coba-coba seorang khatib tinggal usia takwanya di dalam penyampaian khutbah. Masyarakat muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kata-kata takwa ini detik kita harus pelihara. Kalau dalam Imam Al-Qushairi mentafsirkan, diambil dari 4 huruf. Ta, qaf, waw, ya. Di dalam hal ini Abu Al-Hasan di dalam kitab Al-Hikam itu kita lihat Abu Al-Hasan As-Sadili radhiyallahu anhu mentafsirkan, menampilkan takwa itu ada beberapa bagian. Dalam singkat waktu yang singkat ini insyaallah kita coba sampaikan. Bagaimana orang yang takwa? Pertama, dalam penampilan kehidupannya sehari-hari bukan untuk dunianya saja, tapi juga akhiratnya. Orang yang takwa, dia memiliki keinginan yang begitu keras. Apa namanya tuh? Begitu disiplin dia. Semangat yang tinggi. Ketika Allah memberikan sebuah ujian, keterpurukan terhadap dunianya, dia nggak mau lemah dengan ujian tadi. Dia akan bangkit. Ini salah satu bentuk orang yang takwa. Allah beri dia sakit, dia akan tetap bersyukur kepada Allah. Jadi cara Allah menyayangi kita, Bapak kaum muslimin, sekali lagi kita ingat, ini udah mulai muncul nih. Kenapa Allah nggak sayang sama saya? Orang itu ada yang nggak sholat tapi tetap juga kaya. Dia nggak pernah berzakat tetap juga kaya. Jangan disamakan sayang Allah kepada makhluknya ketimbang sayang makhluk kepada makhluk. Beda, Pak. Bahkan ada orang sekarang yang ingin sayang kepada temannya atau bawahannya, dia uji orang tadi. Ya enggak? Itu salah satu bentuk taktik Allah yang ia tiru, yang ia pakai bagus. Allah sayang kepada kita, kita akan diuji. Hari ini ada yang capek. Hari ini banyak yang aktivitasnya banyak, kelihatan lelahnya. Di samping itu laksanakan Jumat hari begitu terik panasnya matahari, dia sanggup menjalankan penuh dengan kesabaran. Inilah bentuk ujian Allah. Insya Allah inilah hamba Allah yang akan mendapatkan titel la'allakum tattaqun. Yang kedua, singkat saja kaum muslimin, takwa itu tandanya kata Abu Hasan As-Sadili radhiyallahu anhu, dia berhati-hati dengan yang namanya haram. Kemudian menjaga wibawanya, tidak mudah tergoyah dengan sesuatu apapun. Baik itu berupa materi yang begitu besar nilainya, yang dapat menolongnya sesaat, tapi dia gak bakal pernah tergoda. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu hamba Allah yang mendapatkan la'allakum tattaqun, mendapatkan nilai di sisi Allah berupa pahala terselamatkan fid dunya wal akhirah. Banyak maaf, aku lu qala astaghfirukum fastabiqul khairatul yaum innamas saum fa'tabiru ya alal absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi anzala ala bidhil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun
Inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafil khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'annidid rabbi ikhtim lana bil khair wa ya khair nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.